Kalau misalnya terlambat, itu bisa didenda 1 juta rupiah. 1 juta, Iya, lumayan kan juga. lumayan daripada untuk bayar denda, Iya, mending untuk beli baju lebaran kan. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan pajak dalam acara podcast Ngopak, Ngobrol Pajak. Nah, kali ini kita telah kedatangan narasumber seorang akun representatif dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanai-Pura, Bang Oka Dian Purboyo. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Baik sekali Kak Uti. Baik ya. Kak Uti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bang. Bang, ini kita mau bahas tentang pelaporan SPT tahunan badan. Nah, pelaporan SPT ini kan sebenarnya wajib ya bagi tiap orang yang punya NPWP. Nah, mungkin belum banyak wajib pajak yang tahu kewajibannya itu apa aja gitu. Bisa dijelasin nggak kewajiban wajib pajak yang punya NPWP? Jadi kewajiban perpajakan di Indonesia ini kan self-assessment ya Kak Uti ya. Iya. Nah, wajib pajak itu wajib untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak wajib untuk menghitung pajaknya, terus membayarkan pajaknya, dan jangan lupa ini melaporkan pajaknya melalui SPT tahunan. Nah, yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita ini, wajib pajak ini udah membayar pajak, tapi pelaporannya belum dilaporkan. Nah, pelaporan SPT tahunan ini termasuk salah satu kewajiban dari wajib pajak gitu. Jadi kewajibannya tuh sebenarnya ada 3, menghitung, membayar, dan melapor. Iya. Nah, wajib pajak tuh taunya kalau udah bayar, udah selesai urusannya. Nggak ngerti kalau lapor gitu. Iya. Kalau harus lapor tiap tahunnya itu wajib gitu ya, Bang? Sama kayak kita kalau kita banding ini kayak pegawai ini ya. Kalau pegawai itu kan pajaknya per bulan itu dipotong oleh perusahaan nih. Iya. Nah, walaupun pajaknya sudah disetor oleh perusahaannya, pegawai ini harus wajib juga melaporkan SPT tahunan. Nah, Iya, seperti benar. itu. Kalau kita analoginya seperti itu. Cuman kita kan temanya sekarang SPT tahunan badan ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk pelaporan SPT tahunan badan itu sendiri masih bisa nggak ya manual ke kantor pajaknya, Bang? Pelaporan SPT tahunan badan atau pelaporan SPT tahunan secara umumnya itu bisa disampaikan dengan 4 cara. Pertama, melaporkan secara manual atau langsung datang ke kantor pajak atau KP2KP, itu secara manual ya. Yang kedua, jika tidak bisa, sebenarnya wajib pajak itu bisa melaporkan SPT tahunan melalui via pos atau dikirim via Bisa surat, dikirim ya, lewat pos. lewat surat, pos atau jasa kurir. Dan yang ketiga, pelaporan SPT tahunan itu juga bisa dilaporkan secara online. Nah, itu yang sekarang ini lagi hit-hitnya lah. Nah, yang keempat juga ada juga pelaporan melalui pihak ketiga atau penyedia jasa pihak ketiga. Kalau contohnya itu seperti online pajakku. Nah, itu juga kita bisa juga lapor melalui penyedia jasa tersebut. Untuk media pelaporan yang secara online ini yang tadi aku agak tertarik itu gimana sih cara laporinnya, Bang? Nah, jadi gampang ini lapor SPT secara online ini. Direktur Jenderal Pajak punya situs yang namanya DJP Online. Nah, dia cara aksesnya melalui alamat djponline.pajak.go.id. Berarti masuk aja tuh ke alamat DJP Online. Nah, selanjutnya? Uti punya Facebook nggak? Punya sih, punya tapi... ya. Nah, jadi sama seperti daftar Facebook, itu juga bisa juga kita daftar DJP online-nya seperti itu. Nggak ribet ya berarti ya? Syaratnya cuma email. Nah, kalau kita punya email, terus punya EVIN. EVIN itu apa, Bang? Nah, EVIN ini menarik sekali. EVIN ini Electronic Filing Identification Number. Susah ya? Nah, jadi masing-masing wajib pajak itu punya EVIN sendiri-sendiri. Jadi identik. Nah, cara mendapatkan EVIN ini wajib pajak hanya mengajukan permohonan aktivasi ke KPP terdekat. Nah, berhubung situasi pandemi sekarang, ya kan, itu kita nggak bisa keluar atau mengunjungi KPP terdekat. Nah, kita sudah disediakan seperti di KPP Pratama Jambi Telanai-Pura ini. Kalau Kak Uti coba lihat di Instagram Pajak Jambi Telanai, itu sudah menyediakan link
kita bisa mengajukan aktivasi e-fin secara online. Oh, berarti untuk e-fin bisa online juga ya? Iya, bisa online juga. Nah, setelah dapat e-fin itu, nanti kita melakukan pendaftaran di DJP online.pajak.go.id. Oh gitu. Nah, Bang Oka, untuk ini kan sekarang kita pelaporan SPT tahunan badan ya. Kan kalau badan tuh banyak yang harus dipersiapkan. Apa aja sih yang harus diperhatikan untuk pelaporan SPT tahunan badan? Kalau tentang cara pengisian SPT tahunan, mungkin Uti juga sering dengar ya istilah mengisi SPT tahunan itu dengan benar, lengkap, dan jelas. Oh Ya ya, kan? benar, lengkap, Nah, jelas. maksudnya benar itu kita menyertakan seluruh penghasilan yang kita terima gitu. Nah, misalnya Sesuai ya? iya sesuai. Kalau kita punya 2 kegiatan usaha, ya kita masukkan seluruh penghasilannya. Nah, terus lengkap, kita juga harus lengkap menyertakan dokumen-dokumen pendukungnya. Seperti misalnya kita mengakui kredit pajak, tentu kita lampirkan juga kredit bukti potongnya seperti itu. Oh Nah, iya. untuk kejelasan, jelas maksudnya jelas itu adalah jelas dari mana sumber-sumber penghasilan tersebut atau sumber-sumber biaya tersebut jelas. Dan bisa Alurnya itu dijelaskan, jelas. dipertanggungjawabkan Iya, gitu seperti ya. itu. Gitu. Kalau misalkan aku nggak lapor atau aku telat lapornya itu ada sanksinya nggak sih? Tentu ada lah Uti. Jadi kan ini kan sudah diatur di undang-undang ya sebenarnya. Nah, khusus untuk wajib pajak badan nih, kalau misalnya terlambat itu bisa didenda 1 juta rupiah. 1 juta, Iya, lumayan kan juga. lumayan daripada untuk bayar denda, Iya, mending untuk beli baju lebaran kan. benar. Gitu. Berarti jangan sampai telat ya. Kalau Iya. bisa sebelum kalau untuk badan 30 April ya Bang Oka? 30 April. Kalau untuk orang pribadi 31 Maret. Iya. Kalau untuk orang pribadi beda lagi dendanya. Oh, beda lagi Iya, dendanya. beda lagi. Itu 100.000 Oh, kalau untuk 100.000. orang pribadi. Lebih kecil ya, tapi tetap lumayan Iya, untuk beli pulsa lah. untuk beli pulsa. Nah, untuk pelaporan ini sendiri bisa kasih sedikit gambaran nggak Bang Oka gimana cara ngisinya? Karena mungkin wajib kawan pajak di Jambi, di rumah sana masih banyak yang bingung kalau secara online kan nggak ada yang mandu nih gimana cara ngisinya gitu. Oh gitu. Kalau panduan atau tutorial sebenarnya sudah banyak sih ya. Kita juga punya situs YouTube kan di Jambi, Jambi Telanepura ini juga ada tutorial untuk pengisian SPT tahunannya. Kalau mungkin saya jelaskan sedikit, seperti tadi kita sudah dapat e-fin, sudah mendaftarkan di DJP online. Iya. Terus kita masuk lagi ke menu di dalam DJP online-nya itu ada 2. Ada pelaporan melalui ISPT, terus satu lagi adalah pelaporan melalui e-form. Nah, untuk ISPT sendiri itu aplikasi sendiri, satu aplikasi sendiri dan itu kita harus download dulu. Oh, download dulu, nggak langsung dari DJP online-nya ya? Iya, di pajak.go.id. Kalau saya sih sekarang menyarankan mending kita ngisinya lewat e-form karena lebih ringkas. E-form. Kita nggak perlu download terlalu banyak, tetap harus download dong, ya kan? Sama download kayak juga. kita install kayak PDF gitu. Jadi filenya itu seperti PDF. Nah, kita cukup download namanya viewer dari e-form tersebut. Setelah itu kita download baru SPT tahunannya. Kelebihannya apa untuk e-form ini? Kelebihannya e-form ini jika kita sudah mengisi di tahun sebelumnya, ada beberapa data nanti yang sudah dimunculkan di e-form tahun selanjutnya. Oh, berarti nggak perlu capek-capek ngisi ulang dari awal? Iya, dia datanya sinkron dia. Iya. Nah, dari Bang Oka yang udah kita obrolin dari tadi, untuk ada kesimpulan nggak ya untuk kawan pajak di rumah? Ya, kesimpulannya jangan lupa lapor SPT tahunan badan gitu. Sebelum tanggal 30 April. Nanti kena denda kalau nggak lapor. Gitu aja. Siap. Baik kawan pajak, sekian untuk episode Ngobrol Pajak pada kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan badan paling lambat 30 April 2021 karena pajak kuat Indonesia maju. Dadah. Terima kasih Bang Oka.